Pemirsa, bagaimana hasil pelacakan perjalanan jin warga negara Tiongkok yang diduga terjangkit virus corona saat berada di Bali dan bagaimana sejauh ini pantauan kesehatan wisatawan Tiongkok di Bali. Kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Bali, Iketut Suarjaya. Selamat sore, Pak Ketut. Selamat sore, salam sehat. Baik, Pak Ketut, bagaimana sejauh ini hasil pelacakan jejak jin selama berada di Bali sekitar 1 minggu, Pak? Ya, baik. Jadi dari tadi pagi kami juga sudah melakukan pelacakan terhadap warga negara dari Cina, Jin, dan kami sudah identifikasi tempatnya menginap selama berada di Bali. Jadi di seputaran hotel yang ada di Bali dari tanggal 22 sampai tanggal 28. Jadi selama 6 hari dia menginap dan akhirnya balik ke Cina tanggal 28 Januari. Demikian, Mbak Silvi. Ya. Ada di hotel mana, di daerah mana, Pak? Di daerah Bali, di daerah Nusa Dua, Bali. Bagaimana, Pak? Di daerah Nusa Dua, Bali. Nusa Dua, Bali. Ya. Oke, jadi selama 6 hari menginap di hotel dan sejauh ini berkeliarannya di sekitar Nusa Dua, Bali saja? Ya, kami juga menelusuri kemana saja yang bersangkutan. Tetapi dari pelacakan itu dan menurut perhitungan masa inkubasi dan riwayat perjalanan, kan dia sudah meninggalkan Bali sampai dia terdeteksi positif confirm virus corona kan 8 hari sejak dia meninggalkan Bali, dari tanggal 5 Februari. Artinya dari analisis kami dari perhitungan masa inkubasi dan riwayat perjalanan ini kami pastikan bahwa penularan tidak terjadi penularan di Bali. Ya. Jadi kemungkinan ini penularannya di Cina sendiri karena sudah melewati masa inkubasi 7 hari ya. Itu kemungkinan pertama. Anda berani memastikan itu, Pak Ketut, apakah berdasarkan perhitungan masa inkubasi atau memang ada bahan yang menguatkan lainnya? Begini, itu ya kemungkinan pertama ya. Kalau misalnya masih inkubasi 3 sampai 7 hari. Kalau dengan perhitungan masa inkubasi terpanjang 14 hari, artinya dia selama di Bali kan masa inkubasi terjadi, kan begitu. Kalau dia masih masa inkubasi, tapi memang dia tidak menunjukkan gejala. Nah, ternyata sampai saat ini di Bali juga belum pernah ditemukan ada kasus. Ya, artinya kalau toh dia misalnya dalam masa inkubasi atau masih terpapar di sana terus dia menularkan kepada orang lain, ya begitu. Jadi asumsinya kan pasti ada orang yang terpapar. Dan hari ini itu adalah hari ke-16, ya kan? Hari ke-16 sejak dia meninggalkan Bali. Ya, jadi perhitungan kami ya tidak ada penularan di Bali sehingga itu hipotesa yang kedua ya. Tapi Pak Ketut, apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bali atau pemerintah Indonesia untuk memastikan secara langsung kepada otoritas di Tiongkok yang mengeluarkan statement bahwa jin ini tertularnya di Bali? Apa yang sudah dilakukan untuk mengklarifikasi atau mengonfirmasi statement yang dikeluarkan oleh otoritas Tiongkok? Ya, pertama tentu dari riwayat perjalanan, ya kan? Kemudian yang kedua tentu dari masa inkubasi, apalagi masa inkubasi terpanjang. Yang ketiga dari data kami, data kasus yang kami tangani di Bali saat ini, memang ada 20 yang pernah diobservasi. Ya, jadi 20 pernah diobservasi dan 14 diantaranya sudah dicek lab, ternyata semuanya negatif, clear. Artinya tidak ada satupun sampai saat ini kasus virus corona yang terjangkit di Bali. Sehingga ya dengan asumsi seperti itu, dengan data seperti itu, ya kami asumsikan, kami sampaikan bahwa di Bali belum terpapar adanya virus corona. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ketut, itu kan data yang kita miliki ya, tapi yang ingin saya ketahui adalah apakah sudah ada upaya dari Dinas Kesehatan di Bali atau pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan kita, untuk mengonfirmasi secara langsung kepada otoritas Tiongkok yang mengeluarkan statement mengejutkan ini, Pak. Kita disebut ada satu warga negara mereka yang terkena virus corona ketika berada di Bali. Apakah kita sudah mengklarifikasinya langsung kepada pihak Tiongkok? Boleh dijawab nanti Pak Ketut, kami harus jeda sejenak pemirsa. Perbincangan dengan Pak Ketut akan kami lanjutkan.
Kami kembali melanjutkan perbincangan dengan Kepala Dinas Kesehatan Bali, I Ketut Suarjaya. Pak Ketut, masih bergabung bersama kami, Pak? Ya, Mbak Sylvia, masih. Baik, Pak Ketut, tadi terakhir pertanyaan saya sebelum jeda adalah apakah Dinkes Bali atau Kementerian Kesehatan di pusat ini sudah mengonfirmasi pernyataan yang dikeluarkan oleh otoritas Tiongkok terkait adanya warga negara mereka yang terjangkit virus corona di Bali? Ya baik, Mbak Sylvia, begini. Memang dalam kaidah International Health Regulation atau IHR, maka National Focal Point, jadi di sini Kementerian Kesehatan ya, wajib menyampaikan kepada negara lain secara rahasia apabila ada potensi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat perjalanan seseorang dari satu negara ke negara lain. Artinya bahwa negara Cina, NFP National Focal Point IHR negara Cina itu sesungguhnya wajib melaporkan kepada Indonesia kalau memang ada kecurigaan itu terpapar di Indonesia. Karena ini ranah Kemenkes ini. Tapi informasinya sampai saat ini belum ada seperti itu. Artinya jadi, aduan resmi atau laporan resmi yang sifatnya antar negara itu belum ada sampai sekarang, Pak. Ini hanya diterima infonya dari media. Betul, seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi seperti itu mestinya kalau dari sisi International Health Regulation, ya, maka kami ya tetap berpegang kepada upaya-upaya pencegahan kan, dan mendeteksi kalau kemungkinan ada, gitu. Karena apapun informasi yang ada, tetap kami tindak lanjuti kebenarannya sampai memang terbukti tidak. Pak Ketut, dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diterima ini, tadi kan sudah diketahui bahwa si Jin tadi menginap di mana, di daerah mana, apakah perlu dilakukan tes kesehatan kepada orang-orang yang selama 1 minggu itu berinteraksi dengan Jin? Nah, kami tentu memegang pada prinsip masa inkubasi 14 hari kan gitu ya. Dan sekarang kalau melihat dari membaca dari kronologis riwayat penyakitnya, itu sesungguhnya sudah lewat 16 hari, Mbak Sylvia. Artinya sesungguhnya masa inkubasi itu tidak terlewatkan ya. Tetapi apapun itu, kami tetap lakukan langkah-langkah antisipatif. Kami sudah datangi tempat dia menginap ya, dan identifikasi di mana dia menginap. Langkah-langkah antisipatif untuk melakukan desinfeksi di tempat dia menginap tetap kami lakukan. Dan kontak-kontaknya siapa saja yang ada di sana di hotel itu tetap kami cek ya. Dan tentu kami akan terus lakukan ini sampai benar-benar kami yakin bahwa itu tidak ada penularan di Bali. Ya, diantisipasi sebaik-baiknya ya Pak. Lalu kan sekarang sampai hari ini infonya ada sekitar 3.000-an wisatawan Tiongkok yang berada di Bali. Kemudian 200 diantaranya berasal dari Wuhan. Apakah Dinkes Bali merasa perlu mengambil langkah untuk melakukan tes kesehatan pada wisatawan Tiongkok, terutama 200 wisatawan yang berasal dari Wuhan, Pak? Sejauh ini tidak perlu dilakukan pada yang sehat, tetapi jadi kami tetap memonitor mereka dengan surveillance yang baik. Kami sudah kerjasama dengan pihak hotel, ya perjalanan wisata, agar mereka juga memonitor ya wisatawannya, khususnya yang berasal dari Cina. Kalau ada keluhan, misalnya demam, nah ini kami akan lakukan tindakan yang lebih mungkin lebih intensif, diperiksa dan seterusnya sesuai dengan SOP yang ada. Jadi tidak kami lakukan pemeriksaan bagi yang sehat, tapi kami monitor keberadaannya di mana, sambil nanti kalau ada yang gejala-gejala klinis baru kami akan periksa dengan lengkap. Demikian. Oke, sejauh ini apakah sudah masuk Pak laporan dari pihak hotel atau pihak travel agent atau siapapun di Bali yang melaporkan adanya gejala-gejala yang mengarah kepada corona yang dialami oleh turis dari Tiongkok? Ada beberapa yang mengeluh demam, ya, dan ya kita periksa demam, batuk pilek, kita periksa. Bahkan ada beberapa yang kita konfirmasi labnya. Seperti tadi saya katakan ada 14 sampel yang kami kirim ke Litbangkes Jakarta, dan sampai saat ini semuanya clear, tidak ada yang positif begitu. Jadi semuanya negatif. Gitu. Oke. Tetapi kalau kita melihat Pak, ada masa inkubasi 14 hari, bagaimana kalau seandainya ternyata memang tidak ketahuan gejala-gejalanya karena masih dalam masa inkubasi, sementara kita tidak melakukan pengecekan secara aktif, Pak? Ya,
Jadi tetap kita monitor ya dimanapun keberadaannya. Maka itulah kerjasama kami di lapangan tidak hanya Dinkes saja. Kami kerjasama dengan pihak hotel, pihak restoran, memonitor seluruh wisatawan. Apalagi sekarang sudah ada negara-negara lain yang terpapar, tentu lebih aktif. Jadi surveillance kami lebih aktif sekarang. Ya, jadi lebih aktif sehingga memang kalau termonitor sedikit saja itu kita sudah antisipasi dengan pemeriksaan yang lebih lengkap. Gitu. Terakhir Pak Ketut, saat ini kan tempat di Indonesia yang paling banyak warga Tiongkoknya bisa dibilang salah satunya adalah Bali. Selain tadi memonitor, bekerja sama dengan pihak hotel, apa sih upaya dari Dinkes Bali yang lebih aktif lagi Pak untuk mencegah dan mendeteksi virus corona? Iya, kita juga di bandara kan pasang thermoscanner. Ada 3 thermoscanner di bandara di Pelabuhan Benoa. Kemudian upaya-upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dan juga kepada wisatawan kami sudah pasang itu ya untuk bisa memberikan informasi bagaimana cara pencegahan dan kalau misalnya ada gejala-gejala mengarah ke corona kemana harus mereka melakukan dan yang penting juga kami mengaktifkan semua fasilitas kesehatan. Baik di klinik, puskesmas, rumah sakit, itu kami siagakan semua. Jadi siaga 1 ini semuanya, sehingga sedikit saja ada laporan seperti itu kami sudah lakukan langkah-langkah yang lebih proaktif. Bahkan mendatangi tempatnya, begitu. Pak Ketut, singkat Pak, saat ini di Bali ada berapa rumah sakit rujukan untuk corona? Untuk rumah sakit rujukan itu ada 3, Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Tabanan, dan Rumah Sakit Gianyar. Tetapi rumah sakit lain di sekitar itu kami juga siagakan untuk antisipasi. Karena secara kemampuan SDM, sarana prasarana, dan tempat isolasi juga memungkinkan untuk itu. Jadi kalau ada akselerasi kasus, kami aktifkan yang lain. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Bali, Iketut Suarjaya telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.